Di tengah kebuntuan perundingan, Iran mengajukan sejumlah syarat yang harus dipenuhi Amerika Serikat supaya pelayaran di Selat Hormuz kembali lancar. Sementara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump meyakini Iran tak akan mampu bertahan lama menghadapi peperangan. Trump mengklaim hingga saat ini Amerika Serikat terus mengendalikan perang melawan Iran dan menyebut akan segera selesai. I think it's going to end pretty soon. I don't think they can go much longer. Yeah, please. Has a deal been reached to reopen the Strait of Hormuz? Well, I don't want to say it has been. It's sort of open right now. We control it, but they can always shoot something. They always have something or drop a mine. I think we're doing very well. I just, I'm involved in the negotiation. I think we're doing fine. It could be soon, yeah. Sementara, Iran dan Oman yang pada 5 Agustus lalu berunding soal rute pelayaran di Selat Hormuz bilang pembukaan kembali Selat Hormuz bergantung pada kepatuhan Washington atas syarat-syarat yang ditetapkan Teheran. بازگشایی تنگه هرمز سازوکار خاص خودش رو داره و هیچ ارتباطی هم به مذاکرات بین ایران و عمان نداره. تنگه هرمز به عنوان باز شدن تنگه هرمز در واقع تابع شرایطی هست که کشور جمهوری اسلامی بر اساس اون شرایط باز خواهد کرد و اون هم بستگی داره به میزان پذیرش آمریکا نسبت به شرایطی که جمهوری اسلامی ایران تعیین میکنه. Sementara, televisi pemerintah Iran menayangkan rekaman sebuah kapal yang dicegat Korps Garda Revolusi Iran di Selat Hormuz. Iran menyebut insiden terjadi di Selat Hormuz di tengah blokade Amerika Serikat terhadap sejumlah pelabuhan utama Iran. Iran menuntut kapal-kapal yang melintas di perairannya berkoordinasi dengan otoritas maritim. Meski Iran membantah bahwa perang akan segera berakhir, peneliti Asia Middle East Center Pizarro Ghazaleh menyebut Iran bahkan memproduksi drone 3 kali lebih banyak dari biasanya. Iran juga menetapkan syarat baru bila ingin Selat Hormuz dibuka kepada Amerika Serikat sebagai kompensasi perang. Pertama, Iran membantah, kami nggak pernah kok diskusi dan negosiasi sama Amerika, kami tuh diskusi sama Oman. Nah, dia udah ngebantah kan pernyataan Donald Trump gitu ya. Ada statement baru dari Iran, dia mengatakan walaupun kami udah sepakat sama Oman dalam Selat Hormuz, bukan berarti itu otomatis kebuka. Iran menambahkan syarat baru, kami akan membuka Selat Hormuz kalau Amerika membayar kompensasi perang sebesar 300 miliar US dollar. Dengan syarat baru yang diminta Iran pada Amerika Serikat, jelas Teheran masih memasang ancang-ancang melihat sikap Amerika Serikat termasuk jika perang kembali berlanjut. Ya, konflik Iran-Amerika Serikat terus berlanjut. Iran menyebut bakal membuka Selat Hormuz dengan sejumlah syarat dan menegaskan kalau Amerika Serikat harus patuh. Apakah AS akan memenuhi syarat yang Iran berikan? Lalu bagaimana dengan Iran? Benarkah tetap pasang ancang-ancang jika Washington berulah? Kita ulas bersama pakar ilmu hubungan internasional BINUS University, Tia Mariatul Kiptiah. Halo Mbak Tia, selamat pagi. Pagi Mas Ian. Mbak Tia, kalau kita melihat perkembangan terkini, ada daftar tuntutan ataupun syarat yang diberikan oleh Iran terhadap Amerika Serikat. Apabila saya bacakan, ada beberapa di antaranya soal pencabutan blokade Angkatan Laut Amerika Serikat, ada penarikan pasukan militer Amerika Serikat, ada pengakhiran perang, dan juga ada kompensasi kerugian perang. Kalau melihat syarat-syarat ini dan juga dinamikanya, apakah ini Amerika Serikat yang Anda lihat semakin terdesak sehingga mau tidak mau memenuhi syarat yang diberikan oleh Iran? Ya, kalau melihat dari syarat-syaratnya itu tidak ada yang baru ya dari 14 poin. Hanya saja mungkin ada beberapa poin yang lebih harus cepat dilakukan. Jadi ini terbalik Mas Ian, ini terlihatnya adalah Iran sedang memaksa Amerika Serikat begitu. Karena apa? Poinnya menyusut. Tadinya kan 14. Sekarang cukup, sekarang ibaratnya begini. Iran itu mengatakan bahwa oke, Selat Hormuz dibuka, yang penting lu ganti kompensasi 1, 2, jangan ganggu peron-peron kita di beberapa wilayah di Timur Tengah. Yang ketiga adalah segera cabut sanksi. Jadi itu merupakan kayak attack gitu ya, attack point gitu atau serangan poin. Biasanya kan Iran runut begitu ya, 14 poin harus dilakukan oleh Amerika Serikat. Ini tidak begitu. Selat Hormuz dibuka dengan poin-poin yang 6 itu tadi. Jadi saya pikir ini adalah seolah paksaan dari Iran karena Iran tahu bahwa faktor eksternal dan internal Amerika Serikat mau tidak mau harus segera menyelesaikan perang ini. Dan Iran tahu itu, melakukan strategi ini untuk memaksa Amerika Serikat segera menyelesaikan perang ini. Bahkan Mas Ian, saya melihatnya justru tidak ke arah perundingan. Biasanya kan resmi ya, seperti di Swiss begitu ya. Kemudian ada mediator, ada Pakistan dan sebagainya. Saya melihat untuk kali ini nanti itu hanya melalui mediator.
dalam hal ini adalah Oman. Jadi hanya melalui Oman saja itu kesepakatan akan terjadi dan perang akan dihentikan. Karena posisi Amerika Serikat yang tadi saya sebutkan itu adalah internal dan eksternal itu sudah sangat mepet, Mas Ian. Internal itu adalah kondisi domestik, Amerika Serikat saat ini sedang menghadapi pemilu sela. Yang kedua adalah eksternal, itu ada tekanan juga dari pihak negara Timur Tengah harus segera mengakhiri. Karena kalau Amerika Serikat menyerang, yang kena efek itu adalah mereka, negara-negara Timur Tengah. Nah, ini dua tekanan ini cukup besar begitu ya, terhadap Amerika Serikat, internal dan eksternal itu tadi, yang sehingga saya melihat ke depan nanti yang 6 poin akan segera direalisasikan. Masalahnya Mas Ian, kalau direalisasikan, Israel akan diam tidak? Karena 6 itu kan semuanya menguntungkan Iran. Yang 6 poin yang diajukan oleh Iran tersebut. Oke, jadi kemungkinan Israel ini akan keberatan begitu ya, Mbak Tia. Namun sebelum kita membahas soal terkait dengan Oman dan juga Israel, kemarin yang terbaru ada juga pernyataan dari Presiden Iran yang menyebutkan bahwa saat ini merupakan waktu yang tepat untuk mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat. Namun di sisi lain dia juga mengungkapkan bahwa dialog bukan tanda menurut ataupun manut begitu. Ini menandakan apa? Apakah ini Iran sebetulnya sudah melunak tapi ada syarat yang harus dipenuhi atau seperti apa? Sebetulnya kalau kita membandingkan mana yang lebih butuh, posisinya saat ini Amerika lebih butuh. Karena itu tadi ada pemilu sela, ada penyusutan jumlah drone-drone yang menangkal itu juga sudah mulai menipis. Itu kan harus diproduksi, Mas, gitu. Meskipun Amerika Serikat secara militer cukup kuat begitu ya. Kemudian ini kita bisa melihat dari pernyataan Jenderal Senior Amerika Serikat bahwa perang harus segera diakhiri. Ada penyusutan instrumen militer dalam menghadapi Iran ini. Bahkan jenderal itu mengatakan bahwa sepertinya agak kesulitan kalau menyerang Iran hanya terus melalui udara begitu. Jadi tidak akan membuat Teheran manut dan tunduk begitu ya. Dan itu dilakukan pernyataan itu oleh seorang jenderal senior. Jadi posisinya saat ini kalau kita compare, Amerika lebih butuh. Meskipun Iran juga butuh, karena kan Iran juga butuh secara how to develop their economy gitu kan. Bagaimana mengembangkan ekonomi Iran saat ini, bagaimana Iran juga harus mendapatkan income begitu ya. Karena kan Hormuz juga tidak bisa dijadikan income. Dengan posisi perang ini juga Iran agak kesulitan untuk menjual minyak-minyaknya begitu kan. Jadi memang itu income tersebut dibutuhkan Iran juga. Dua-duanya butuh perdamaian, tapi kalau kita compare Amerika saat ini lebih butuh begitu. Itu tadi karena pemilu sela, karena ada tekanan dari negara-negara Teluk yang menjadi aliansinya, kemudian karena penyusutan kondisi militer Amerika Serikat yang terus digunakan perang menghadapi Iran begitu, Mas. Oke, Mbak Tia, seperti yang Anda sebutkan tadi bahwa ada jenderal tinggi Amerika Serikat yang mendesak perang ini diakhiri, bahkan di masa perang hari ke-162 hari ini, jenderal tertinggi Amerika Serikat disebutkan tengah mencari cara untuk mengakhiri perang Iran di luar opsi militer. Apa saja itu, Mbak Tia? Salah satunya Oman. Jadi nanti yang tadi saya sebutkan tidak akan resmi seperti pada perundingan Swiss. Biasanya kan mereka melakukan perundingan, ada mediator, ada Pakistan, ada Qatar begitu ya, yang diprediksi akan menjadi mediator. Kali ini jadi melalui diplomasi secara tidak langsung, indirect diplomasi. Kemudian bisa jadi bentuknya ini seperti ini, Mas. Amerika Serikat call terhadap Oman, apa yang diinginkan oleh Amerika Serikat, Oman menyampaikan begitu ya. Karena Iran dengan Oman sendiri sedang melakukan perundingan untuk mengatur Selat Hormuz ini. Nanti Iran menyampaikan lagi dan sepertinya dengan cara ini akan lebih cepat. Apa yang diinginkan Amerika Serikat, apa yang diinginkan oleh Iran itu akan ketemu, akan deal begitu. Saya percaya tanpa Israel itu mudah sebetulnya. Karena Amerika saat ini sedang butuh untuk menutup perang ini, untuk menyelesaikan perang ini. Mbak Tia, terakhir juga ada informasinya bahwa untuk bernegosiasi ataupun berdiskusi antara Amerika Serikat saat ini, Amerika Serikat masih melakukan strategi dengan Israel. Sebetulnya apa kepentingan Israel di sini kalau kita lihat bahwa Amerika Serikat tengah bernegosiasi dengan Iran, tapi Israel masih tetap ikut campur ataupun masuk dalam hal ini? Iya, karena memang tujuannya kan kita masih ingat bagaimana perang ini terjadi, kan bukan Amerika yang serang. Israel yang serang begitu ya. Jadi Amerika itu hanya approve apa yang dilakukan oleh Israel. Nah, ketika Israel itu sudah tidak mampu, Amerika melanjutkan perang ini. Memang mereka itu
itu melakukan komunikasi politik juga antara Amerika Serikat dan Israel bagaimana melakukan serangan terhadap Iran. Saya pikir ini adalah satu keputusan kesalahan terbesar yang dilakukan oleh seorang presiden Amerika Serikat, yaitu Donald Trump, yang tidak pernah dilakukan oleh pendahulunya. Presiden mana di Amerika Serikat yang berani menyerang Iran? Karena bukan persoalan oh ini kita kuat, Iran itu hanya negara kecil, Iran itu di bawah sanksi ekonomi, bukan hanya persoalan itu. Dia bisa memainkan berbagai strategi dari mulai Hormuz, dari mulai nuklir, dari mulai aliansi Amerika Serikat di Timur Tengah. Jadi dia mainkan semua komponen-komponen itu. Jadi perang itu tidak melulu bahwa negara adidaya yang kuat itu akan menang. Kalau Oke. misalnya dia kalah keputusan itu akan fatal akibatnya, dan ini sudah dirasakan oleh Amerika Serikat, sehingga ada nasihat dari jenderal tadi, kemudian rakyat Amerika Serikat juga sudah tidak respect pemilu terus, yang menang Demokrat terus, karena Demokrat mengambil isu ini dalam pemilu mereka. Dia menyalahkan Republik yang menyerang Iran, yang melakukan perang, dan akhirnya di beberapa distrik kan menang. Kemarin kan terjadi lagi pemilihan Senat juga yang menang adalah Demokrat ya, yang Said Abdul Said itu. Jadi ini hantaman untuk Republik yang harus memaksa perang ini akan harus segera diselesaikan, Mas Ian. Oke, terkait dengan hal itu, Mbak Tia, ada narasi begitu di publik Amerika Serikat bahwa Iran ini diduga sengaja mengulur-ngulur waktu untuk proses negosiasi karena hingga melewati pemilu sela di Amerika Serikat pada November nanti. Apakah apakah bila ini terjadi, apa untung ruginya bagi Iran dengan menahan-nahan ini? Ya, sebetulnya ini bukan menahan ya. Saya melihatnya lebih kepada strategi. Iran memahami bagaimana sistem politik di Amerika Serikat, electoral college, kemudian per distrik, kemudian dia merupakan negara bagian, beda dengan di kita begitu ya. Jadi setiap negara bagian itu, Mas, belum tentu hasilnya itu sama. Ada kantong-kantong tertentu yang menjadi bagian daripada Republik, ada juga kantong-kantong tertentu yang menjadi bagian daripada Demokrat. Iran paham ini, makanya Iran melakukan strategi ini bagaimana memukul Amerika Serikat untuk menyetujui paksa. Saya menyebutnya menyetujui paksa begitu ya. Karena Iran memahami bahwa midterm election ini adalah merupakan salah satu senjata untuk memaksa Amerika Serikat menyetujui, mengapprove minimal 6 poin sebelum lanjut kepada poin selanjutnya yang semuanya adalah 14 poin begitu. Minimal ganti rugi dulu, minimal mengamankan front-frontnya di Timur Tengah, minimal misalnya mengganti semua kerusakan infrastruktur Iran, dan minimal mencabut sanksi. Kalau 2 poin saja, Mas, mencabut sanksi dengan mengganti infrastruktur, itu ekonomi Iran akan langsung melejit. Nah, ini yang dikhawatirkan Israel. Kalau Iran menjadi kuat lagi di Timur Tengah, ancaman dalam istilah international relations studies ada yang disebut dengan balance of trade. Bagaimana satu negara menjadi ancaman terhadap negara lain begitu. Dan Iran itu satu-satunya negara yang mengancam Israel. Israel tidak akan tinggal diam. Walaupun Amerika Serikat mengapprove, apa yang terjadi dengan Israel? Dia akan mencari 1000 cara bagaimana perjanjian atau perundingan itu bisa cancel, Mas Ian. Oke, Mbak Tia, terakhir kalau kita melihat dinamikanya antara Iran dan juga Oman, ini sejauh mana ini akan mencapai kesepakatan soal pengelolaan Selat Hormuz antara Iran dan Oman, dan potensinya akan seberapa berhasil juga pendekatannya Amerika Serikat ini melalui Oman untuk merich kesepakatan dengan Iran? Ya, sempat me-reach out ya Oman. Jadi nanti Amerika Serikat akan ikut serta untuk memanage Selat Hormuz, tapi Iran, nah ini cerdasnya Iran gitu ya. Iran sudah mencium nih gelagat politik yang tidak baik. Makanya dia langsung menekan kepada Oman bahwa ini adalah kesepakatan between us. Jadi hanya kita berdua, tidak ada kesepakatan lain. Karena memang mau tidak mau Iran juga harus melakukan kesepakatan dengan Oman, Mas Ian. Karena batas antara utara dan selatan itu jelas secara teritori ya. Mau ditarik kepada UNCLOS juga, tetap itu merupakan sebagian wilayah Oman, sebagian wilayah Iran, Selat Hormuz itu. Maka yang menjadi mau tidak mau Iran menjadikan Oman itu harus menjadi partner. Kalau tidak, nanti Amerika Serikat akan mendominasi melalui wilayah yang dimiliki oleh Oman. Amerika Serikat akan ikut serta memanage Hormuz. Nah, ini yang tidak diinginkan Iran. Makanya si Iran ini langsung melakukan approach terhadap Oman untuk justru menghalangi hegemoni Amerika Serikat di Timur Tengah, terutama di Hormuz ini. Kalau Oman sudah deal dengan poin-poin yang menguntungkan Iran, semakin susah Amerika Serikat untuk mengatur Hormuz melalui teritori yang dimiliki oleh Oman begitu. Ini bagian daripada strategi juga. Jadi selangkah-selangkahnya Iran itu sangat efektif, Mas. Meskipun terbatas budget, terbatas ekonomi, terbatas keuangan, tapi setiap decision yang mereka lakukan itu adalah efektif. Sementara Amerika Serikat dengan kekuatannya yang big power gitu ya, meleset. Ya, saya pikir ini ada kaitannya dengan
kepemimpinan Donald Trump. Kita tidak tahu kalau misalnya yang memimpinnya adalah Demokrat misalnya ya, Oke. bisa jadi better atau lebih baik begitu. Baik, kita nantikan bagaimana kesepakatan antara Iran dan Oman dan juga seberapa berhasil begitu pendekatan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Oman. Ini kaitannya dengan Iran begitu, apakah akan menyetujui soal pengakhiran perang dan juga pembukaan Selat Hormuz. Terima kasih Tia Mariatul Kiptia, pakar ilmu hubungan internasional dari BINUS University atas penjelasan bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu Mbak Tia. Ya, terima kasih.